Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal huda kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, layak kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dialah zat yang memberikan kita hidayah untuk bisa meniti jalan Islam, menjadi seorang muslim ahlu sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat kelak ada manusia yang wajahnya berubah menjadi putih dan ada manusia yang wajahnya berubah menjadi hitam. Allah mengumpulkan mereka sesuai dengan latar belakang agamanya. Menurut tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan juga disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksud dengan yauma tabyaddu wujuhun ay yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ah wal furqah. Kelak di hari kiamat wajahnya ahlu sunnah wal jamaah akan diubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi putih, sehingga bagian dari ciri mereka Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan hidayah sunnah menjadi sumber penerang bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyebutkan, antum fi zamanin katsirun fihi ulama'ukum wa qalilun fihi khutaba'ukum. Kalian saat ini berada di satu zaman, ulamanya banyak, yang pintar bicara enggak banyak. Wa sayati 'alan nasi zamanun katsirun fihi khutaba'uhum wa qalilun fihi ulama'uhum. Dan akan satu datang di satu masa di mana ada banyak ahli bicara namun sedikit ulamanya. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar agama, hakikatnya kita sedang membangun ideologi. Dan pada saat kita membangun ideologi, tentu saja pengaruh dari guru sangat luar biasa. Karena itulah para ulama mereka menekankan, sebelum kita belajar agama, maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah pastikan bahwasanya guru yang kita jadikan sebagai narasumber adalah orang yang baik. Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, pernah mengatakan, al-ilmu minad din fandur amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu bagian dari agama. Karena hakikat orang yang belajar ilmu agama, dia sedang membangun ideologi yang ada pada dirinya. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan dari siapa kalian mengambil sumber agama kalian. Sehingga tidak semua orang yang pintar berbicara masalah agama dia layak untuk dijadikan sebagai guru agama. Karena ada sebagian orang yang barangkali dia mungkin kurang pintar dalam menyampaikan sesuatu, padahal sebenarnya dia adalah orang yang bertakwa. Ada sebagian di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia kurang pintar dalam berpidato, namun dia adalah orang yang bertakwa. Bahkan salah satu di antara orang yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Dan Umar diminta oleh Nabi SAW untuk meminta doa kepada beliau, yaitu Uwais Al-Qarni. Bukan termasuk di antara orang yang pintar bicara, bukan termasuk di antara orang yang memiliki status sosial di masyarakat. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, standar yang perlu kita gunakan dalam mencari guru bukan bagaimana dia pintar menyampaikan sesuatu, tapi standar dalam mencari guru adalah sejauh mana kedekatan dia dengan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan perlu kita memahami bahwa dalam mengambil guru nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan pujian kepada gurunya Imam Malik bin Anas. Salah satu di antara pujian yang beliau berikan untuk Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara aku dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama menegaskan, karena mereka memahami bahwa mengambil guru nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga kenapa kita mengambil si A sebagai guru, kenapa kita mengambil si B sebagai guru, nantinya kita akan laporkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang berprinsip bahwa kalau kita mengambil sebuah pendapat, lalu pendapat itu benar, maka kita akan mendapatkan pahala, sebagaimana guru kita juga akan mendapatkan pahala. Tapi kalau pendapat itu salah, maka kita bebas dari dosa, sementara yang menanggung dosanya adalah ulama yang kita ikuti. Jelas pemahaman ini adalah pemahaman yang salah, karena setiap manusia dihisab oleh Allah pribadi masing-masing, bukan atas nama orang lain. Sehingga kalaupun dia mengambil pendapat seorang ulama, dia mengambil pendapat seorang guru, dia pun nantinya akan mempertanggungjawabkan hal itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Furqan, menceritakan penyesalan orang yang secara sengaja mengambil pendapat yang menyimpang padahal sudah datang kebenaran kepadanya. Allah mengatakan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Pada hari di mana orang zalim gigit jari. Gigit jari menunjukkan penyesalan. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dia mengatakan, andaikan dulu saya mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Andaikan dulu saya tidak menjadikan si A itu sebagai panutanku. Laqad adallani 'anidz dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah peringatan itu datang kepadaku. Wa kana asyaitanu lil insani khadula. Dan ternyata setan itu tidak mau menolong manusia ketika mereka menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menggambarkan penyesalan penduduk neraka, salah satunya adalah pada saat dia mengambil pendapat yang menyimpang, yang jelas itu tidak sesuai dengan kebenaran, tapi dia bertahan dengan alasan karena saya punya imam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dalam belajar ilmu agama berbeda dengan semata mengambil informasi dalam urusan dunia. Dalam informasi urusan dunia, kita mungkin mendengar informasi dari kawan, mungkin kita mendengar informasi dari orang yang tidak punya latar belakang agama. Tapi dalam masalah ini Anda boleh menerima dan Anda boleh menolak. Tapi untuk urusan agama ada batasan yang lebih ketat. Karena itulah para ulama menasihatkan, sebelum belajar kepada tokoh tertentu, pelajari latar belakangnya, kenali siapa dia, agar nantinya ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita siap untuk memberikan jawaban kenapa Anda memilih si A sebagai guru Anda. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kita dan membukakan pintu bagi kita untuk bisa belajar agama ini dengan benar, sehingga bisa menjadi bekal kita agar mendapatkan keselamatan kelak di yaumil akhir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
salah satu di antara fenomena akhir zaman yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah munculnya orang yang memiliki kepribadian jauh dari agama. Bahkan dia punya pemahaman liberal yang meyakini bahwa semua agama itu sama, tapi dia punya posisi dan berpidato di hadapan masyarakat atas nama agama. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dengan status hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun yukhawwanu fiha al-amin wa yusaddaqu fiha al-kha'in wa yatakallamu fihi ar-ruwaybidah." Akan datang satu zaman yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dianggap pendusta, pendusta dianggap orang yang jujur. Wa yukhawwanu fiha al-amin wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, dan orang pengkhianat dikasih amanah. Wa yatakallamu fihi ar-ruwaybidah, dan ada manusia ruwaybidah yang berbicara di depan umum. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah yang dimaksud ruwaybidah itu ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu tafah yatakallamu fi mas'alatil 'ammah." Orang yang tidak memiliki latar belakang agama yang baik, namun dia berbicara masalah umat, dia berbicara masalah yang penting bagi umat. Sehingga Anda bisa bayangkan manusia semacam ini ketika bicara masalah agama, tentu saja dia akan berbicara bukan atas dasar Al-Quran dan Sunnah, tapi atas dasar pemahamannya yang mungkin terpengaruh dengan pemahaman yang menyimpang, terpengaruh dengan pemahaman liberal maupun yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ta'ala membukakan untuk kita jalan menuju kebenaran, dan salah satunya adalah memberikan anugerah kepada kita seorang guru yang baik yang bisa membimbing kita untuk belajar ilmu agama dengan benar. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang ulama tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan, "Inna min ikramillahi ta'ala li'ibadihi." Salah satu di antara anugerah yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, ayyuqayyidahu bi ustadin saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya seorang guru yang baik setelah dia mendapatkan hidayah untuk masuk Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita seorang pembimbing ilmu yang baik yang bisa mengarahkan kita untuk belajar Al-Quran dan Sunnah dengan benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.